Halo rekan-rekan, dalam tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai pada periode tertentu dengan DAX pada Power Pivot di aplikasi Excel. Jadi contoh penerapannya, misalnya saja kita ingin mencari nilai pada tahun sebelumnya atau pada bulan sebelumnya. Untuk keperluan ini, ada 3 fungsi DAX yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, nama fungsinya adalah same period last year. Ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai pada tahun sebelumnya. Kemudian fungsi yang berikutnya ada juga yang namanya parallel period. Ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai pada tahun, kuartal, atau bulan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah fungsi DATED. Ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai pada tahun, kuartal, bulan, atau hari sebelumnya. Ketiga fungsi ini umum digunakan sebagai filter pada fungsi calculate. Dan tentu saja karena merupakan fungsi dari time intelligence, maka untuk menggunakan ketiga fungsi ini, kita juga membutuhkan table atau tabel penanggalan. Langsung kita coba saja contoh penggunaannya. Sumber data yang saya gunakan masih sama dengan tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu data revenue tiap produk di berbagai negara ya. Dan sumber data ini juga sudah saya masukkan ke dalam data model seperti kita lihat di sini. Jadi ada kolom tanggal, kemudian produk ID, country, dan terakhir adalah kolom data revenue. Tabel penanggalan juga sudah saya buat di sini, yaitu dengan nama tabel kalender, dan sudah saya buatkan juga relasinya. Jadi datanya di sini sudah siap. Kita akan coba fungsi yang pertama, yaitu same period last year. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai pada tahun sebelumnya. Dan tentu saja kita gunakan sebagai filter pada fungsi calculate. Sebagai contoh, pada data kita di sini, misalkan saja kita ingin membandingkan nilai total revenue dengan nilai pada tahun sebelumnya. Nah, caranya yang pertama tentu saja kita harus hitung dulu nilai GT revenue sebagai measure untuk mempermudah kalkulasi selanjutnya. Saya akan simpan hasilnya di bawah ini. Mungkin ini akan saya perbesar dulu. Dan tentu saja saya akan gunakan fungsi sum. Klik pada formula bar. Kemudian saya masukkan nama GT revenue, titik 2 sama dengan sum, dan langsung saya arahkan ke datanya, yaitu data revenue. Kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya sudah bisa kita lihat di sini. Seperti biasa saya akan tambahkan tanda pemisah ribuan. Jadi ini adalah hasil untuk total revenue dengan menggunakan fungsi DAX sederhana seperti ini. Sekarang untuk mencari nilai pada tahun sebelumnya, tentu saja kita akan buat ini dalam measure yang baru dengan menggunakan bantuan fungsi calculate dan filter same period last year. Saya akan simpan hasilnya di sini. Klik pada formula bar. Misalkan saja saya akan gunakan nama PY revenue, previous revenue maksudnya ya. Titik 2 sama dengan kita gunakan fungsi calculate. Perhatikan di sini untuk expressionnya atau nilai yang akan kita hitung, tentu saja ini tinggal kita arahkan ke GT revenue yang sebelumnya sudah kita hitung. Nah, di bagian filternya ini tinggal kita gunakan saja fungsi same period last year. Seperti itu. Langsung kita coba di sini. Ini tinggal saya masukkan data, lalu saya arahkan ke GT revenue, koma. Kemudian untuk filternya saya akan gunakan fungsi kita yang pertama, yaitu same period last year. Perhatikan yang dia minta di sini, variabel yang dibutuhkannya hanyalah dates. Dates ini tinggal kita arahkan ke tabel penanggalan kita, yaitu tabel kalender.
Berarti tinggal saya ketikkan kalender, lalu saya pilih kolom date dan kurung tutup. Saya eksekusi dengan enter dan hasilnya ditampilkan. Saya tambahkan dulu pemisah ribuan. Jadi kurang lebih seperti inilah contoh penggunaan fungsi same period last year yang digunakan bersama dengan fungsi calculate untuk mencari nilai GT revenue pada tahun sebelumnya. Nah, hasil yang kita lihat di sini jelas belum ada artinya, karena seperti biasa baru akan terlihat hasilnya seperti apa kalau ini kita tampilkan sebagai report pada pivot table. Sekarang kita coba buat pivot table-nya. Mungkin saya akan simpan di sini saja seperti biasa. Oke. Saya akan ambil data tahun karena kita ingin mencari nilai GT revenue pada tahun sebelumnya. Maka dari kalender ini saya akan ambil data year dan saya akan simpan di bagian row. Tahunnya sudah ditampilkan. Sekarang saya akan tampilkan data GT revenue-nya. Perhatikan di sini. Data GT revenue pada tiap-tiap tahun sudah ditampilkan. Sekarang saya akan bawa nilai previous year revenue ini juga ke dalam value. Dan jika rekan-rekan perhatikan hasilnya sekarang, dalam satu baris data kita bisa melihat nilai pada tahun tersebut, juga nilai pada tahun sebelumnya. Contoh di sini GT revenue untuk tahun 2014 adalah 30,4 juta. Previous year revenue-nya di sini adalah 28,5 juta, yang mana 28,5 juta ini merupakan nilai GT revenue pada tahun 2013. Nah, seperti inilah contoh penggunaan filter same period last year yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai tertentu pada tahun sebelumnya. Fungsi yang berikutnya yaitu parallel period, ini pun bisa ya digunakan untuk tahun. Namun selain untuk tahun, ini bisa kita gunakan juga untuk kuartal ataupun bulan. Nah, perbedaan dengan fungsi same period last year, kalau same period last year ini hanya merujuk ke tahun sebelumnya, namun kalau kita gunakan parallel period, kita bisa menampilkan data baik tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, atau berapapun periode yang kita inginkan. Dan tentu saja tidak hanya tahun, melainkan untuk kuartal dan bulan pun bisa. Nah, sebagai contoh, saya akan gunakan filter parallel period ini untuk mencari nilai pada bulan sebelumnya, karena tahun sudah ya. Kita akan gunakan data yang sama di sini. Saya akan simpan hasilnya di sini di bawah previous year revenue. Langsung saja saya klik formula bar. Mungkin saya akan beri nama PM revenue, previous month maksudnya, sama dengan sebelumnya. Tentu saja saya akan gunakan calculate. Lalu saya ambil data GT revenue-nya. Nah, untuk filternya kali ini kita akan menggunakan parallel period. Perhatikan variabel yang dibutuhkan. Untuk dates, ini jelas tinggal kita arahkan ke tabel penanggalan atau table kita dalam contoh di sini yaitu tabel kalender. Untuk number of interval, ini tinggal kita isikan dengan angka. Jadi misalkan saja kita ingin melihat nilai untuk 1 bulan sebelumnya, maka interval ini tinggal kita masukkan -1. Kalau kita ingin melihat misalkan saja 3 bulan sebelum, maka ya tinggal kita gunakan untuk number of interval ini -3 ya. Dan di bagian variabel interval ini tinggal kita isikan baik dengan year, month, atau mungkin quarter sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena tadi kita ingin melihat nilai untuk 1 bulan sebelumnya, maka
Yang pertama jelas saya arahkan dulu ke tabel penanggalannya, kemudian koma. Untuk number of intervalnya karena 1 bulan sebelum, maka di sini saya ketikkan -1, koma. Kemudian untuk intervalnya di sini saya akan pilih month seperti ini, kurung tutup. Dan begini contoh formula DAX yang bisa kita gunakan untuk melihat nilai pada 1 bulan sebelumnya. Jadi 1 bulan sebelumnya itu diaturnya di bagian yang ini ya. Sekali lagi kalau misalkan mau melihat 6 bulan sebelum, berarti tinggal kita masukkan -6 dan month. Kalau kita mau melihat 2 tahun sebelum, berarti -2, dan terakhirnya tinggal kita gunakan year. Ini kita akan coba eksekusi dulu. Saya enter dan hasilnya sudah ditampilkan. Tambahkan dulu pemisah ribuan. Kita coba lihat hasilnya pada report di pivot table kita. Pindah ke Excel. Saya akan simpan dalam pivot table yang lain agar tidak nyampur ya datanya. Untuk year ini saya biarkan, namun saya akan tambahkan bulan ke bawah year agar datanya bisa drill down, dan kemudian tinggal kita masukkan data PM revenue yang barusan kita hitung setelah GT revenue pada bagian value. Mari kita lihat hasilnya. Sama dengan data untuk tahun sebelumnya yang tadi kita lihat dengan same period last year. Perhatikan di sini, di bagian kiri ini adalah nilai revenue pada tiap bulan, dan pada kolom PM revenue ini adalah merupakan nilai revenue pada bulan sebelumnya. Contoh, kita lihat di bulan Juli ini revenue-nya adalah 1,8 juta, dan revenue sebelum bulan Juli, 1 bulan sebelum bulan Juli, yaitu 2 juta. Yang mana data 2 juta ini tentu saja merupakan data di bulan Juni, 1 bulan sebelum bulan Juli. Kita akan coba lihat data untuk 3 bulan sebelumnya misalkan ya. Saya akan buat dalam measure yang baru, langsung klik pada formula bar. Misalkan saja saya masukkan PM -3, inilah ya. Revenue titik 2 sama dengan, fungsinya sama dengan sebelumnya, gunakan calculate, arahkan ke data GT revenue, koma. Ininya tetap paralel period, lalu kita arahkan ke tabel penanggalan kita, koma. Nah, untuk intervalnya, karena saya pengen lihat data 3 bulan sebelum, maka saya masukkan di sini -3, dan untuk intervalnya tentu saja saya masukkan month atau bulan. Seperti ini. Jadi pengaturan 3 bulan sebelumnya itu kita atur di bagian yang terakhir ini. Kita coba eksekusi dengan enter. Hasilnya ditampilkan. Saya tambahkan dulu pemisah ribuan. Kembali ke pivot table kita. Kita coba tambahkan PM-3 ini ke value kita. Dan mari kita cross check hasilnya. Mungkin saya akan ambil data yang Desember. 1 juta, data 1 bulan sebelumnya 1,1 juta itu diambil dari data November ya. Dan data 3 bulan sebelumnya yaitu 1,297 juta, yang mana data ini diambil dari data bulan September, yaitu data 3 bulan sebelum bulan Desember ya. Nah, demikian contoh untuk penggunaan paralel
period. Yang terakhir adalah fungsi DATED. Sama dengan parallel period, perbedaannya adalah DATED ini bisa kita gunakan untuk mencari hari sebelumnya. Jadi larinya ke hari, day, ya mungkin 3 hari sebelum, 7 hari sebelum, 10 hari sebelum, ya bebas, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan. Kita langsung coba saja pada data model kita. Misalkan kita ingin mencari nilai 1 hari sebelum ya, atau jangan 1 hari deh. Mungkin kita akan mencari nilai 14 hari sebelumnya. Kita buat measure baru di sini, klik pada formula bar. Mungkin saya akan kasih nama PD min 14. Maksudnya 14 hari sebelum ya. Previous day, revenue, maaf typo. Tik 2 sama dengan, tetap diawali dengan calculate. Kita masukkan data GT revenue. Sekarang kita gunakan DATED. Oke. Nah, ini sama dengan parallel period ya, variabel yang dibutuhkannya. Jadi yang ini tabel penanggalan, ini number of interval, -1, -3 berapapun. Dan interval ini tinggal kita pilih year, month, quarter, atau day. Karena tadi kita ingin melihat 14 hari sebelum. Ini saya arahkan dulu ke tabel penanggalan kita. Kemudian koma, intervalnya tentu saja saya ketikkan -14, koma, dan untuk intervalnya tinggal saya masukkan day. Seperti ini kurang lebih. Contoh formula DAX yang menggunakan filter DATED untuk mencari nilai pada hari sebelumnya. Dalam contoh di sini yaitu 14 hari sebelum. Kita eksekusi dulu dengan enter. Hasilnya ditampilkan. Tambahkan pemisah ribuan. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Saya akan buat dalam pivot table yang terpisah lagi ya. Ini saya salin dulu. Saya paste ke sini. Karena kita ingin melihat hari, jadi kita harus menambahkan data hari juga pada row-nya. Maka year ini saya buang, dan saya akan gunakan date hierarchy yang sudah lengkap, yaitu berisikan tahun, bulan, dan hari. Saya drag ke dalam row, kemudian pay revenue ini kita ganti. Saya ganti dengan PD min 14 yang barusan kita hitung. Oke. Mari kita cross check hasilnya sekarang. Saya akan buka misalkan data di bulan April 2013. Mari kita lihat. Nah, sebagai contoh, data untuk tanggal 15 April ya. Jadi revenue pada tanggal 15 April 2013 ini adalah 197.000. Dan data 14 hari sebelum tanggal 15 April adalah 111.000 kurang lebih. Di mana data 111.000 ini merupakan data pada tanggal 1 April 2013. Yaitu 14 hari sebelum tanggal 15 April. Nah, demikian contoh beberapa penggunaan fungsi time intelligence yang namanya same period last year, kemudian parallel period, serta DATED, di mana ketiga fungsi ini bisa kita gunakan sebagai filter pada fungsi calculate untuk mencari nilai pada periode sebelumnya, apakah itu tahun, bulan, hari, ataupun quarter. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya. Dan tentu saja sampai ketemu lagi dalam tutorial yang berikutnya. Terima kasih.